Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa yaftah lana futuhal arifin wa yufaqihana fid din wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang pandangan kita ketika sholat. Pandangan kita ketika sholat. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan bacaan surat dan perkataan amin. Amin dan bacaan surat. Itu nomor berapa itu? 7. Bacaan surat nomor 7. Bacaan surat nomor 7 berarti sekarang nomor 8. Nomor 8. Nah. Nah, jadi ini masih dalam apa? Ya, masuk dalam keadaan berdiri sampai terakhir. Sampai terakhir, pandangan kita kemana? Pandangan kita kemana? Jadi masih masuk dalam kategori apa? Berdiri sebelum rukuk. Nah, nah, jadi nomor 8 apa? Pandangan saat sholat. Nah, ini nomor 8. Pandangan saat sholat. Nah, secara umum pandangan kita kemana? Ke tempat sujud. Nah, ini yang disunnahkan. Jadi disunnahkan pandangan kita di saat sholat yaitu ke tempat sujud. Nah, kecuali ya ada pengecualian atau dalilnya. Nah, ini tempat sujud, dalilnya adalah dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khallafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat masuk ke dalam Ka'bah, jadi pandangan matanya ma khallafa basaruhu, pandangan matanya tidak pernah berpindah dari tempat sujudnya sampai ia keluar. Rawahu al-Hakim. Hadis rawahu madza al-Hakim. Jadi secara jumhur ulama mengatakan bahwa ketika kita sholat maka kita disunnahkan untuk apa? Melihat ke tempat sujud. Tujuannya supaya apa? Supaya membantu kita untuk fokus. Membantu kita untuk apa? Fokus. Jadi kita dianjurkan untuk melihat ke tempat sujud ini supaya apa? Membantu kita untuk fokus dan khusyuk di dalam sholat. Nah, jadi untuk apa? Untuk fokus, dan supaya membantu kita untuk apa? Untuk khusyuk di dalam sholat. Jadi fokus itu artinya apa ya? Ketika kita melihat maka kita akan fokus. Nah, sama ketika kita belajar, ketika kita fokus maka hasilnya akan lebih baik dibandingkan ada orang yang belajar lihat kanan, lihat kiri. Itu artinya tidak fokus. Maka sholat ini melatih seorang itu untuk fokus. Kenapa? Karena kalau kita fokus dalam segala hal, maka insya Allah hasilnya juga maksimal. Kita fokus kerja, hasil kerja kita akan bagus. Kita fokus belajar, maka hasil pelajaran kita juga bagus. Ilmu yang kita dapatkan lebih banyak, lebih berkah. Kenapa? Ya karena kita fokus. Nah, jadi melihat ke tempat sujud itu melatih kita untuk fokus.
dari awal sholat sampai akhir sholat apa yang kita lihat? Ya tempat sujud. Jangan lihat yang lain lah, jangan lihat yang lain-lain. Dan ini bisa membantu kita untuk lebih khusyuk. Karena kalau kita melihat yang lain-lain, boleh jadi kita melihat sana, baca sana, lihat sana. Nah, ada sesuatu yang bisa mengganggu khusyuknya kita dalam sholat. Makanya kita dianjurkan untuk melihat ke tempat sujud. Ya, kecuali dalam beberapa keadaan. Nah, jadi di sini tempat sujud kecuali misalnya kalau dalam keadaan ketika mengangkat jari jari telunjuk saat tasyahud. Artinya apa? Tasyahud. Ketika kita tasyahud, kapan kita mengangkat tangan kita, telunjuk kita? Ketika asyhadu alla ilaha illallah. Pas illallah, maka kita dianjurkan untuk apa? Untuk mengangkat telunjuk kita. Ketika itu pandangan mata kita yang awalnya dari awal melihat ke tempat sujud, maka ketika itu berpindah dari tempat sujud ke telunjuk kita. Berarti saat kita ngangkat, maka mata kita atau pandangan kita berpindah dari tempat sujud ke. Jadi di awal tasyahud, at-tahiyatu, dari awal tasyahud masih ke tempat sujud. Ketika kita ngangkat, maka pandangan kita pindah dari tempat sujud ke tangan kita, telunjuk kita yang kita angkat itu ketika kita membaca apa? Illallah. Bukan asyhadu, bukan ketika asyhadu. Nah, ini artinya kawan apa? Isyarat tauhid. Isyarat illallah, kecuali Allah yang maha ahad, yang maha esa. Naam. Atau ketika dalam kondisi apa? Ada kebutuhan. Jadi butuh untuk menoleh ke tempat yang lain atau melirik ke tempat yang lain. Contohnya apa? Seorang makmum yang ingin mengetahui gerakan imam, maka ya boleh saja seorang makmum melihat ke arah imam. Kalau dia ingin tahu apakah ini sujud atau ruku atau apa, atau sujud tilawah atau sujud tilawah. Nah, jadi untuk mengetahui gerakan imam ini termasuk apa? Hajat, kebutuhan bagi seorang makmum boleh untuk melihat ke arah imamnya. Tapi bukan terus-terusan, bukan terus-terusan melihat ke imam, bukan. Maksudnya saat dibutuhkan. Saat seorang makmum butuh untuk melihat. Misalnya dia membaca ayat tilawah. Imamnya sujud tilawah atau imamnya ruku. Nah, itu misalnya bisa kita melihat ini, ruku toh. Akhirnya kita ruku. Imamnya sujud tilawah. Akhirnya kita turun. Di sini kita diperkenankan untuk melihat imam. Karena apa? Karena butuh. Nah, atau kalau imamnya salah atau lupa misalnya, maka kita boleh melihat. Ternyata imamnya lupa, sehingga kita bisa menegur imamnya. Subhanallah misalnya. Nah, jadi tapi asalnya apa? Pandangan kita kemana? Pandangan kita ke tempat sujud. Kecuali apa? Ketika di akhir sholat misalnya. Ketika kita apa? Mengangkat asyhadu alla ilaha illallah, diangkat, tapi tidak usah diangkat seperti ini, diangkat sedang-sedang seperti ini. Nah, maka mata kita pindah dari tempat sujud ke jari telunjuk, atau ketika kita butuh. Dan ini kita sudah bahas hukumnya berkaitan dengan bagaimana hukum melirik. Bagaimana hukum melirik ini kita sudah bahas dalam pembahasan fikih kemarin. Tidak apa-apa kita merujuk lagi, bahwasanya melirik atau menoleh seperti ini, menoleh, nah itu hukumnya makruh. Itu hukumnya apa? Makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram. Nah, tapi kalau 3 kali bisa batal berturut-turut. Nah, kalau melirik matanya di sini apa? Kepalanya
bergerak, tapi yang bergerak matanya. Itu hukumnya khilaful aula, tidak afdol. Tidak afdol. Yang lebih afdol apa? Pandangan kita ke tempat sujud. Kapan batal? Ketika dada kita menoleh. Ketika kita apa? Nah, ketika dada kita sudah tidak menghadap kiblat. Karena apa? Syarat diterimanya sholat apa? Menghadap. Yang dimaksud menghadap di sini kepala bukan, tapi apa? Dada. Maka ketika ada orang salam seperti ini, assalamualaikum, padahal dia belum selesai sholat, maka boleh jadi sholatnya batal seperti ini. Kenapa? Ya karena dia masih di akhir atau di dalam sholat, sementara dia apa? Dia membalikkan dadanya ke sebelah kanan, padahal kiblatnya di depan. Karena rukun sholat itu yang pertama, salam yang pertama, sampai dia mengatakan assalamualaikum. Kalau sudah alaikum kemudian dia balik, berarti sudah sah. Tetapi sebelum alaikum dia sudah balik seperti ini, dadanya sudah menghadap ke tempat yang lain selain kiblat, maka sholatnya batal. Maka kalau salam diusahakan kepalanya aja yang noleh, dadanya tetap ke depan. Ada disunahkan ini kelihatan kepada orang yang berada di belakang kita, pipi kita. Nah, jadi sampai setengah seperti ini, sampai setengahnya. Nah, ini berkaitan dengan hukumnya. Jadi saya ulangi lagi, kapan ya? Apa arti dari menghadap kiblat? Artinya yang wajib menghadap kiblat adalah dada. Adapun kepala kanan dan kiri itu hukumnya makruh, kecuali kalau 3 kali, 1, 2, 3 berturut-turut itu batal. Itu sudah kita bahas juga di pembatal sholat. Kemudian melirik itu hukumnya khilaful aula namanya, khilaful aula. Jadi antara mubah dan makruh itu ada lagi khilaful aula. Jadi dia bukan makruh atasnya dikit. Jadi ada ini boleh, artinya boleh. Khilaful aula itu artinya boleh, tetapi ada yang lebih afdol. Aula itu artinya apa? Afdol, lebih utama. Apa yang lebih utama? Yang melihat kepada tempat sujud. Meskipun melirik itu boleh, tapi melihat ke tempat sujud lebih afdol. Khilaful aula menyelisihi yang utama. Itu artinya khilaful aula. Nah, kita bacakan hadisnya. Di sini dikatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahul yumna. Nah, tadi hadisnya ini tempat sujud sudah ya, bahwa kita diperintahkan, dianjurkan untuk melihat ke tempat sujud. Sekarang kecuali saat mengangkat jari telunjuk saat tasyahud. Apa dalilnya? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna. Bahwa Nabi ya ketika tasyahud, duduk tasyahud, meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Kemudian wa asyara bi'ihi. Kemudian dia memberikan isyarat kepada dengan jari telunjuknya, Ini isyarat. Wala yujawizu basaruhu isyaratahu. Dan ketika dia memberikan isyarat, maksudnya pada waktu la ilaha illallah, ini isyarat. Jadi tauhidnya itu gerakan hati dan perkataan. Ketika kita membaca itu namanya apa? Perkataan, qauli. Kemudian dibenarkan dengan hati bahwa benar-benar tidak ada Tuhan selain, sambil kita memberikan apa? Isyarat. Ini namanya isyarat, qaul illallah, dan hati membenarkan. Jadi semuanya saling menyatu, saling apa? Berhubungan. Nah, baik gerakannya ini tidak sembarang. Jadi ini artinya apa? Illallah. Nah, kemudian dikatakan wala yujawizu basaruhu isyaratahu. Hadis sahih. Dan dia matanya tidak melewati isyaratnya atau jari telunjuknya. Artinya apa ya? Tidak di sini. Kalau di tempat sujud itu artinya melewati, pandangannya itu melewati. Artinya apa? Ya, kita ketika sudah memberikan isyarat illallah, maka
pandangan kita jangan sampai melewati isyarat tangan kita atau jari telunjuk kita. Artinya apa? Melihat kepada apa? Jari telunjuk. Pas diangkat, nah ini kapan turunnya? Ya sampai akhir, sampai salam baru diturunkan. Nah itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Nah dan semua mazhab nanti berbeda-beda. Nah ada yang angkat setiap ada lafaz Allahnya, ya kan, at-tahiyatu lillah diangkat lagi. Nah diteruskan. Yang penting ada Allahnya diangkat. Tapi kalau Syafi'i satu kali. Pas apa? Pas syahadat la ilaha illallah. Nah, di situ diangkat. Kemudian mata kita la yujawizu basaruhu isyaratahu. Jadi pandangannya tidak boleh melebihi isyaratnya. Isyaratnya maksudnya jari telunjuknya yang memberikan isyarat bahwa Allah itu satu. Itu maksudnya. Nah, kemudian yang tidak boleh ya, yang dilarang itu termasuk yang dilarang. Ini yang dilarang adalah melihat ke atas. Jadi melihat ke atas. Jadi jangan melihat ke atas ketika sholat. Jangan melihat ke atas. Nah, kita bacakan dalilnya. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala. Atau mau ditulis bahasa Indonesianya? Nah, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala. Yang ini tadi mau ditulis dalilnya atau enggak usah? Kalau mau nanti tak ulang biar saya bacakan. Intinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Wada'a yadahul yumna ala fakhidihil yumna. Kemudian wa asyara bi isbi'ihi. Kemudian memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Ini maksudnya isyarat ini. Nah, ketika diangkat memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Wala yujawizu basaruhu isyaratahu. Artinya apa? Dan ketika itu pandangannya pandangannya itu tidak melampaui isyaratnya. Apa artinya isyaratnya? Jari telunjuknya. Nah, itu dalilnya. Kalau yang ini dalilnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim." Jadi kenapa ya seseorang kaum atau ada seseorang yang melihat ke atas di dalam salatnya. Jadi melihat ke arah atas di dalam salatnya. Kenapa? Ma balu aqwamun yarfa'una absarahum. Kenapa? Ya, kenapa? Atau bagaimana keadaan kaum yang melihat ke atas dalam salatnya atau salat mereka. Nah, bagaimana keadaan kaum yang melihat yarfa'una absarahum, melihat ke atas dalam salatnya. Nah, kemudian dikatakan fashtadda qauluhu fi dzalika hatta qala. Kemudian mengeraslah ya jadi Nabi memberikan peringatan keras, maksudnya memberikan apa? Peringatan keras untuk memberikan peringatan kepada orang yang mengangkat pandangannya. Ibaratnya gini, Nabi memberikan peringatan keras bagi mereka, gitu aja ringkasnya. Kemudian Nabi memberikan peringatan keras bagi mereka. Apa artinya mereka? Yang mengangkat atau yang melihat ke atas di saat sholat. Nah, kemudian seraya bersabda, nah, layan tahunna an zalika aw latakhtafanna absaruhum, rawahul Bukhari. Jadi hendaklah mereka hendaknya mereka menghentikannya, maksudnya
jangan melihat ke atas lagi. Hendaklah mereka menghentikannya. Layan tahunna an dzalika. Hendaklah mereka menghentikannya. Aw la takhtafanna absaruhum. Atau mereka akan buta selamanya. Nah, atau penglihatannya akan diambil. Nah, hadis riwayat Bukhari. Jadi kata Nabi, hendaklah mereka apa? Jangan melihat ke atas, atau kalau tidak nanti boleh jadi mereka akan jadi buta. Nah, jadi ini adalah peringatan keras ya kepada kita semua, jangan sampai kita melihat ke atas di saat sholat. Nah, kemudian riwayat lain tidak usah ditulis, cukup satu tapi kita baca. Wa an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fis shalah. Ya sama. Jadi hendaklah mereka apa? Berhenti untuk melihat ke atas di saat mereka sholat. Aula tarji'u ilaihim, atau kalau tidak ya pandangan mereka tidak akan kembali. Pandangan mereka tidak akan dikembalikan. Penglihatan mereka tidak akan ya mirip-mirip. Ini hadis riwayat Muslim. Kalau tadi riwayat Bukhari tapi mirip. Nah, intinya seperti itu. Intinya Nabi memberikan peringatan keras bagi orang yang melihat ke atas di saat sholat. Nah, meskipun kita katakan ini tidak membatalkan sholat, Nah, kemudian yang tidak boleh juga tadi apa? Ya berarti kalau kita ke tempat saja berarti tidak boleh ke atas, tidak boleh apa? Menoleh kanan dan kiri. Tentunya tadi di luar kalau butuh itu lain lagi urusannya. Nah, tapi kalau tidak ada kebutuhan kemudian kita noleh kanan, noleh kiri, ini juga tidak diperkenankan. Nah, disebutkan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, nah, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi ma lam yaltafit. Naam. Fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Artinya apa? Jadi dalam hadis disebutkan Allah ya la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi ma lam yaltafit. Jadi Allah senantiasa apa? Melihat, menoleh kepada seorang hamba, memperhatikan seorang hamba selagi dia tidak menoleh. Jadi selama kita fokus ya melihat ke tempat sujud, maka Allah akan melihat kita juga. Sampai kapan? Sampai kita menoleh. Ketika kita menoleh, maka disitulah Allah berhenti melihat kita. Jadi kalau kita mau diperhatikan Allah, maka lihatlah, jangan menoleh. Fokuslah dengan sholat, jangan menoleh kanan dan kiri. Karena ketika kita menoleh kanan, kita menoleh kiri, maka disitulah Allah tidak melihat kita, tidak memperhatikan kita. Ya sama dengan orang, ketika kita memperhatikan seorang, maka biasanya dia akan memperhatikan kita. Ketika kita tidak atau kita kacangin dia, tidak merespon, biasanya orang juga ya tidak mau memperhatikan kita. Ya seperti itu. Maka kalau kita mau diperhatikan Allah, maka fokus. Artinya apa? Ingat-ingat kalau kita menoleh kanan, menoleh kiri, padahal tidak ada kebutuhan, maka disitulah Allah tidak menoleh kepada kita. Nah, fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Maka ketika kita menoleh, maka ketika itu pula Allah in sarafa tidak mau melihat kita. Nah, tidak mau memandang kita. Nah, maka sama ini menoleh ini ya secara zahir dan batin. Secara apa? Zahir dan batin. Zahirnya apa? Ya mata kita ketika kita noleh. Berarti Allah juga. Nah, dan ketika kita misalnya memikirkan yang lain, maka di situ juga Allah semakin jauh. Ya kita berada di hadapan Allah, kita sudah di hadapan Allah, kita masih mikirkan yang lain. Gimana itu?
Padahal sudah di hadapan Allah. Gimana kalau jauh, merasa di luar sholat, di dalam sholat aja memikirkan yang lain, bagaimana di luar sholat? Maka semakin jauh dari Allah. Harusnya kalau ada orang ya, kemudian dia merasa bahwa Allah di hadapannya, harusnya dia harus bersama Allah, merasakan bahwa Allah dekat dengannya. Nah, aqrabu min hablil warid, bahkan lebih dekat, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah, ya, tetapi ketika kita sholat, kita sudah di hadapannya, malah pikiran kita bergentayangan, itu artinya apa? Ya kita sebenarnya semakin jauh. Sama aja ya, kita menoleh, zohirnya menoleh, batinnya juga pergi, maka Allah juga akan pergi meninggalkan kita. Semakin jauh kita memikirkan yang lain, maka semakin jauh Allah meninggalkan kita. Nah, maka itu kaidahnya. Jadi kalau mau diperhatikan Allah, mau Allah itu dekat dengan kita, maka hendaklah kita mendekat. Kita berjalan, Allah akan berlari. Kita mendekat, Allah semakin dekat. Tapi kalau kita menjauh, ya Allah juga akan menjauh. Nah, ketika kita menoleh, Allah juga akan menoleh, tidak mau lihat kita. Nah, jadi ini zohirnya untuk pandangan, tetapi kita juga mengambil kesimpulan bahwa apa? Ya, menoleh di sini bisa dikaitkan dengan apa? Pikiran kita, dengan kehadiran hati kita. Di saat kita memikirkan yang lain di saat sholat, maka disitulah Allah semakin jauh dari kita. Nah, kenapa? Ya karena sholat diantara tujuannya aqimis sholata lidzikri. Kenapa kita diperintahkan untuk sholat? Salah satunya untuk mengingat. Tapi kalau kita sholat aja bukan untuk mengingat Allah, tapi untuk mengingat dunia, mengingat harta, mengingat yang lain-lain, berarti bukan lidzikri. Fadhkuruni, ingatlah saya, maka saya akan ingat engkau. Tapi kita dalam sholat aja tidak ingat Allah, ingatnya yang lain. Bagaimana Allah mau ingat sama kita? Jadi ibarat itu. Jadi kenapa kita sholat? Ya untuk mengingat Allah. Kenapa supaya kita mengingat Allah? Kalau kita ingat Allah, Allah juga ingat kita. Ketika kita ada masalah, Allah ingat kita. Allah selesaikan masalah kita. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ada masalah, minta tolong dengan kesabaran dan sholat. Makanya Nabi kalau ada masalah cepat-cepat untuk sholat. Karena apa? Karena di dalam sholat ada solusi, ada jalan keluar bagi orang yang sholatnya apa? Benar. Bagi orang yang sholatnya benar-benar hadir menghadap Allah, bukan sekedar naik turun selesai. Nah, jadi kalau sholat usahakan hadir. Usahakan apa? Hatinya hadir. Nah, kita sholat untuk apa? Poin utamanya untuk apa? Lidzik, aqimis sholata lidzikri. Untuk mengingat apa? Bukan lidzikril mal, bukan untuk mengingat harta. Lidzikri dunia, bukan untuk mengingat dunia. Lidzikril manzilah, bukan untuk mengingat apa? Kedudukan. Nah, tapi untuk mengingat Allah. Maka lupakan selain Allah. Kalau kita pengen diingat Allah, maka ingat Allah. Nah, kita bacakan hadisnya. Tadi ini hadis apa? Menoleh ke kiri dan ke kanan. Ini apa tadi hadisnya? Intinya di dalam hadis disebutkan apa? Kalau kita menoleh, maka Allah juga akan menoleh. Kalau kita fokus, maka Allah juga akan memperhatikan kita. Kemudian di hadis yang lain, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah berkata bahwa saya bertanya kepada Rasulullah anil iltifat. Tentang apa? Tentang menoleh. Anil iltifat fi shalat, tentang hukum menoleh di dalam salat. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab. Jadi ini soal dari Aisyah, bagaimana hukum tentang menoleh di dalam salat. Maka Rasulullah bersabda, huwa ikhtilasu yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi, akhrajahul Bukhari. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya
menolehnya kita itu adalah apa? Ibaratnya ikhtilas. Apa itu ikhtilas? Bahasa sekarang itu korupsi. Ibaratnya apa? Mencuri, mengambil ya milik seseorang dengan sembunyi-sembunyi. Nah, itu namanya mencuri. Kalau begal itu terang-terangan. Jadi bedanya mencuri dan begal itu, kalau begal terang-terangan, di siang hari bawa pedang, serahkan hartamu. Kalau tidak, itu begal, lebih parah lagi itu. Nah, kalau pencuri kita bangun biasanya lari, ya, dan ngambilnya sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan lah lari. Nah, ini apa? Pencuri. Artinya apa? Pencuri ikhtilas ini atau mencuri itu artinya apa? Mengambil sesuatu dengan sembunyi. Kalau terang-terangan bukan mencuri namanya. Apa? Merampas. Merampas. Itu lebih parah lagi. Apa artinya setan mencuri? Ketika kita menoleh, berarti di saat itulah setan mencuri sholat kita. Apa maksudnya? Setan itu sangat bersungguh-sungguh, berusaha keras bagaimana supaya pahala sholat kita ini berkurang. Semakin banyak kita balik, semakin banyak yang dicuri sama syaitan. Apalagi kalau kita dapatnya memang di dalam sholat kita ya 20% misalnya. Kemudian sudah 20%, dicuri lagi 10%-nya. Nah, dicuri. Semakin kita menoleh itu artinya apa? Ingat, itu pahala kita, pahala sholat kita sedikit-sedikit diambil. Ibaratnya kalau kita bangun di rumah kita, bangun di siang hari, biasanya pencurinya takut lari. Tapi tatkala kita tidak memperhatikan, ya kita lengah misalnya, kita tidak fokus, terkadang pencuri itu atau pencopet di pasar itu bisa Kenapa? Kita tidak fokus, tidak sadar. Kalau kita sadar, mereka tidak bisa nyuri. Saya sadar, saya taruh HP saya di sini misalnya, ya kan? Sadar, dan saya perhatikan HP saya di sini. Kalau ada orang yang megang, saya bisa mencegah dia untuk tidak mengambil HP saya. Kenapa? Saya fokus. Tapi kalau saya sibuk dengan yang lain, mau belanja, HP saya di sini, dompet di belakang, dan pernah terjadi masuk ya belanja di mall, baru sekali putaran sudah hilang dompet saya. Karena fokus apa? Melihat barang tidak fokus dengan barang bawaan. Dia mandi. Jadi masuk itu satu putaran, pas sudah mau beli, mau ngecek uang, kok enggak ada. Ternyata sudah hilang. Padahal sebelum masuk saya pegang masih ada, masya Allah. Ya kita lengah sedikit, orang bisa nyuri. Ya sama, kita balik sedikit, pahala kita dicuri sama setan. Tapi dia tidak berpahala, jadinya tidak berpahala mereka. Curinya ya, maksudnya pahala kita dikurangi. Apa? Ikhtilas. Jadi menoleh ini apa ibaratnya? Ketika kita menoleh itu sama saja kita membiarkan setan mengambil atau mencuri pahala kita. Maka kalau tidak butuh, jangan sampai kita sholat balik. Kalau tidak butuh. Nah, jadi apa? Huwa ikhtilas yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi, rawahul Bukhari. Nah, hadis sahih rawahul Bukhari. Apa? Menoleh dalam salat itu seperti apa? Seperti syaitan yang mencuri pahala salat seorang hamba. Pahala salat seorang hamba. Nah, maka jangan sampai. Nah, berarti ke atas tadi ini apa peringatannya? Kalau kita melihat ke atas, nanti boleh jadi pandangan kita tidak kembali. Nah, tidak dikembalikan. Rawahu Muslim. Menoleh ini ada dua tadi hadis yang kita bacakan. Hadis yang pertama tentang apa? Kalau kita menoleh, maka Allah juga akan menjauh, tidak mau melihat kita. Nah, tidak mau melihat kita. Kemudian yang kedua tadi yang barusan,
Nah, setan mencuri pahala kita di saat kita menoleh, di saat kita naltafit, di saat kita menoleh kanan dan kiri, maka disitulah ya, karena kita tidak fokus, maka disitulah setan ya mempunyai kesempatan untuk mengambil ganjaran pahala kita. Nah, maka jangan sampai habis pahala kita. Nah, sebenarnya ini menoleh, tapi ini secara umum, bukan hanya tentang menoleh, bukan hanya tentang apa menoleh, tapi segala sesuatu yang menyibukkan kita, yang dimana sesuatu itu tidak berkaitan dengan sholat, ya, gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan ya macam-macam lah, gerakan jari yang sebelum sholat ya biasa-biasa aja, tiba-tiba sholat kok gatal semua. Nah, itu boleh jadi dari setan. Kok belum sholat tidak gatal, pas sholat gatal. Nah, di luar sholat biasa-biasa aja, pas sholat dibunyiin semua gini. Dibunyiin. Nah, jadi nggak tahu, tangannya sering goyang, kakinya juga goyang-goyang. Ya. Masya Allah. Jadi ini secara umum, tapi itu tadi contoh, menoleh saja ndak, apalagi goyang goyang. Nah, garuk-garuk, ndak gatal, disengaja untuk gatal. Nah, jadi sibuk, semuanya jadi sibuk. Nah, ndak tahu kok tiba-tiba yang tadinya lupa tiba-tiba ingat. Ya kan, dalam sholat tidak gatal jadi gatal, tidak ini jadi ini. Oh, Masya Allah. Pokoknya makanya ada orang mengatakan kalau lupa ya sholat, nanti kalau dalam sholat nanti diingatkan setan. Nah, qala Al-Hasan kullu shalah la yahduru fiha al-qalb fahiya ila al-uqubati asra. Semua salat yang dimana ketika kita sholat itu hati kita tidak hadir, maka ya mungkin sholat itu hanya mendatangkan iqab atau hukuman, ya, atau hukuman. Jadi ketika kita sholat dan hati kita tidak hadir, ya, hati kita tidak berkaitan dengan Allah, tidak mengingat Allah, tidak mentadaburi bacaan-bacaan sholat, maka boleh jadi sholat kita hanya mendatangkan iqab atau ukubah, akibat yang buruk. Nah, di sini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Dia berkata, "Kuntu usallimu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis salati fayaruddu alayya." Dahulu saya pernah ya memberikan salam, yani assalamualaikum kepada Rasulullah padahal dia dalam keadaan sholat. Kemudian dia menjawab. Setelah itu, falamma raja'na sallamtu alaihi. Kemudian setelah kami balik, saya kemudian sallamtu alaihi, kami memberikan salam lagi kepada Nabi. Falam yarudda alayya, dan dia tidak menjawab salamku. Ketika ditanya, waqala inna fis salati la syughlan. Inna fis salati la syughlan. Salat itu adalah kesibukan yang menyibukkan. Apa? Salat itu adalah kesibukan yang menyibukkan. Artinya apa? Ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis sahih, bahwa salat itu adalah inna fis salati la syughlan. Nah, sungguhnya salat adalah sesuatu yang kesibukan yang sangat menyibukkan. Artinya apa? Ya, dalam salat itu adalah kesibukan yang sangat menyibukkan seseorang untuk apa? Untuk mengingat Allah, untuk mentadabburi bacaan salatnya, mentadabburi setiap gerakan salatnya, sibuk untuk berzikir, ya, atau bacaan-bacaan, sibuk untuk berdoa. Jadi sholat itu apa? Kesibukan yang sangat menyibukkan. Maksudnya kesibukan di sini adalah kesibukan untuk apa? Mengingat Allah. Sibuk untuk khusyuk. Sibuk untuk apa? Menghadirkan
hati. Sibuk untuk apa? Berzikir. Sibuk untuk apa? Berdoa dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, maka karena sholat ini adalah kesibukan yang menyibukkan, maka janganlah kita menyibukkannya lagi dengan sesuatu yang lain. Karena sholat ini adalah kesibukan yang sangat menyibukkan, maka janganlah kita menyibukkan lagi dengan sesuatu yang lain yang tidak berkaitan dengan sholat. Yang tidak berkaitan dengan sholat. Jadi kita sudah sibuk berzikir, sibuk apa? Bertadabbur, sibuk untuk khusyuk, mengingat Allah, malah mencari kesibukan yang lain. Tidak usah, karena sholat itu sudah sibuk. Nah, orang kalau sudah sibuk ya jangan diganggu dengan yang lain. Nah, kalau sudah sibuk ya fokus dengan kesibukan itu. Nah, ini tentang apa? Ini tentang pandangan. Nah, jadi kita simpulkan ini sudah selesai tentang pandangan kita. Jadi pandangan kita ulangi. Pandangan kita ketika sholat kemana? Ke tempat sujud. Kecuali ada pengecualian ketika pas tasyahud kita memberikan isyarat dengan jari telunjuk kita, wala yujawizu basaruhu isyaratahu. Jadi tidak boleh pandangan kita melampaui isyarat tangan kita atau jari telunjuk kita. Nah, dan yang kedua ketika butuh. Apa maksudnya butuh? Ya tidak harus seorang makmum. Intinya ketika butuh menoleh aja. Ya, ada kebutuhan, ada bahaya mungkin, kemudian dia menoleh melihat ke sana, ya kan? Ya tidak mengapa. Ada hewan buas mungkin, ya, atau hewan berbisa mungkin di sekitarnya, kemudian dia menoleh untuk ya melihat apakah benar ada ular atau apa. Nah, kemudian dia menoleh, itu tidak mengapa. Yang dilarang tidak ada apa-apa, kemudian dia noleh, atau apalagi melihat ke atas. Kalau melihat ke atas boleh jadi pandangan kita tidak kembali. Kalau kita menoleh maka Allah juga akan memalingkan pandangannya dari kita, tidak memperhatikan kita. Nah, ketika kita menoleh maka disitulah kesempatan untuk setan untuk mengambil apa? Pahala kita. Maka tadi di luar hadisnya paling tidak kita memahami yang ini. Kita memahami apa? Yang pertama, ke tempat sujud. Kenapa ke tempat sujud? Salah satu hikmahnya apa tadi? Supaya bisa fokus. Kalau fokus, maka sholatnya lebih berkualitas. Semua yang dikerjakan dengan fokus, maka hasilnya akan lebih maksimal, lebih memuaskan. Maka apalagi ini ibadah yang mulia, maka selayaknya lah kita fokus di dalam melaksanakannya. Nah, kemudian membantu kita untuk apa? Khusyuk. Nah, karena khusyuk inilah ruhnya sholat. Ruhnya apa? Sholat. Nah, kemudian jangan balik-balik ke atas. Maka ketika sholat usahakan dijaga pandangannya. Dijaga pandangannya. Ingat, kalau melihat ke atas boleh, hati-hati. Jangan sampai pandangan kita tidak kembali. Kalau mau menoleh, ingat-ingat lagi. Kalau saya menoleh, saya membiarkan setan mengambil pahala saya. Kalau saya menoleh, maka Allah juga akan memalingkan pandangannya dari saya. Paling tidak itu yang kita tadaburi ketika apa? Tentang masalah pandangan. Tentang masalah pandangan. Di luar nanti tentang hukumnya tadi, apakah batal sholatnya atau tidak, itu sudah kita jelaskan tadi. Yang membatalkan ketika dada. Adapun pandangan tidak sampai membatalkan, ya, menoleh tidak sampai membatalkan sholat, tetapi dia bisa membatalkan kalau menolehnya 3 kali berturut-turut. Nah, ini sudah selesai. Mau lanjut yang ke-9? Atau sudah dulu? Udah dulu. Sedikit-sedikit, yang penting paham dulu. Dipraktekkan, insya Allah tidak lupa kalau diingat-ingat. Kalau ingat tidak lupa. Kalau lupa, mungkin kita cukupkan sekian. Ya, nakhtatim bi doa kafaratil majlis.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Ilaikum minni atyabut tahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.